Mohon maaf, saya dapat judul sendiri nih. Sebetulnya nggak mau pakai judul kalau kesaksian, tapi saya kasih judul. Melihat dengan hati, berjalan dengan iman. Dan ini salah satu ayat yang saya menjadi rema dalam hidup saya. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi kesaksian ini begitu banyak dalam hidup kita karena mujizat Tuhan terjadi luar biasa dalam hidup kita. Dan semoga kita semua di sini pasti merasakan mujizat Tuhan, pernah mengalaminya. Saya ingin menyaksikan satu periode dalam kehidupan saya, dan ini soal kesehatan. Karena kalau kesaksiannya soal rezeki, berkat yang berlimpah, memang kita semua dapat berkat yang berlimpah. Amin. Oke, waktu saya berapa menit? Oke, jadi saya disembuhkan dari sakit. Ada 3 sakit saya tidak pernah makan obat dan Tuhan sembuhkan. Saya pernah sakit kepala yang sangat luar biasa, disembuhkan Tuhan dengan doa yang betul-betul berserah kepada Tuhan. Lalu saya disembuhkan dari batuk saya, juga tanpa obat. Batuk saya namanya batuk sari. Lalu saya pernah sakit pinggang entah kenapa, dan saya berdoa saya sembuh. Tapi itulah awal kesombongan saya terhadap kesehatan saya. Saya olahragawan, badminton jago, tenis meja jago, tenis jago. Pokoknya ada lawannya. Yang nggak bisa cuma satu, golf. Nggak ada lawannya. Menyebalkan. Pernah main golf 3 kali, driving sama di green. Nggak menyenangkan. Jadi saya itu olahraga yang tidak saya sentuh walaupun punya tongkatnya. Nah, karena ini kesombongan yang luar biasa ketika saya disembuhkan Tuhan 3 kali dengan mujizat tanpa obat. Kesombongan yang tidak terlihat, teman-teman semua. Jadi saya tidak pernah MCU, medical check up, selama 10 tahun. Karena saya disembuhkan 2004 dan 2005, tiga sakit itu. Suatu saat saya ke Korea, jalan kaki 1,5 kilo, jalannya nanjak begitu, tiba-tiba di tengah jalan saya sesak napas, saudara. Nah, tapi itu hari pertama saya ke Korea, saya 8 hari. Hari pertama itu saya merasakan sesak napas, setelah itu istirahat 10 menit, jalan lagi saya bisa. Tapi hari kedua sampai 8 hari saya tidak ada masalah. Jalan kaki 20.000 langkah lebih, naik tangga begitu banyak. Jadi pulang saya tidak check up lagi. Itu tahun 2024. Nah, Januari 2025 saya sesak napas waktu mandi, saudara. Mandi, sikat gigi, tiba-tiba napasnya pendek. Anak saya kan dokter, paksa saya, ayo ke lab katanya, hari ini juga, jangan tunda. Saya ke lab, di EKG dan hasilnya buruk. Hasilnya buruk. Aduh, saya bilang, terus anak saya daftarkan ke dokter jantung. Dia yang carilah. Saya didaftarkan bulan Februari di Eka Hospital, BSD. Ya. Ketemulah dengan dokter Andi Wiono, Franciscus Andi Wiono. Nah, lalu di Eko hasilnya lebih buruk daripada EKG. Lebih buruk, dan dia bilang sarankan di kateter. Bulan akhir Februari saya di kateter, mau pasang ring, ternyata tidak bisa dipasang ring karena
penyumbatannya setiap ada 3 cabang, ada 80%, 85 dengan 90. Dan tiap cabang sumbatannya ada 3 atau 4. Jadi kalau pasang ring bisa 10. Jadi dokter itu waktu kateter mau pasang ring udah siapin 4, ditutup. Udah Pak Nyoto, tutup, nggak jadi pasang ring. Saya lihat mukanya kayaknya bad news, bukan good news gitu. Saya pikir nggak pasang ring good news loh. Ya, terus saya ke ruang auditorium, diliatin di videonya, video kateter. Wah, gawat deh. Tapi saya tidak punya gejala apapun, saudara. Saya tidak pernah sakit, tidak pernah merasa ketindih, tidak pernah. Saya cuma sesak napas sedikit. Dan itu pun after 5-10 minutes, saya tetap bisa kegiatan biasa aja. Cuman memang sejak itu saya lari, treadmill gitu, wah, gitu. Waduh, ternyata penyumbatan. Jadi tidak pernah MCU selama 10 tahun, that is bad, buruk sekali. Jadi ketahuannya begitu berat. Oke, singkat cerita, dokter bilang harus bypass. Wah, saya diperlihatkan videonya. Coba lihat videonya Pak, dokter, saya bilang. Lihat videonya, wow, wah, bypass no way. Jadi saya berdoa, saudara, berdoa seperti Tuhan sembuhkan saya, seperti dulu. Tapi imannya berbeda. Dulu saya bisa berserah, percaya Tuhan sembuhkan, saat ini juga Tuhan sudah sembuhkan. Tapi waktu itu saya berdoa berbeda. Doanya, Tuhan, Engkau telah menyembuhkan aku dari segala sakit penyakit aku. Bilu-bilu-Mu telah menyembuhkan aku. Aku percaya Engkau juga sembuhkan. Tapi saudara, mulutnya begitu, hatinya tidak, Tuhan. Hatinya tidak seperti waktu dulu saya berdoa. Inilah yang berbahaya, kesombongan. Sampai akhirnya saya sempat bicara dengan Pak Len. Pak Len kan di bypass juga. Pak Len cerita dong bypass kayak apa. Ya Pak Len kasih encourage saya. Nggak apa-apa, jalanin aja. Terus saya tanya lagi 2-3 teman saya. Saya konsultasi beberapa profesor doktor. Wah, bahkan Profesor Dasat ngomongnya sesuai namanya, Profesor Dasat. Ngomongnya dahsyat. Dia bilang, udah yuk bypass aja, nggak ada jalan lain. Kan saya bawa videonya dari hasil kateter. Tapi jangan di Indonesia ya, di Indonesia yuk 5 orang bypass 3 mati loh katanya. Kata-katanya dahsyat. Namanya memang Profesor Dasat. Dahsyat. Terus waduh, saya mau di bypass bulan Maret, saya batalkan. Saya bilang saya mundur dokter, minta Agustus, dari Maret ke Agustus. Lama sekali mundur. Saya ingin berdoa, saya ingin minta konfirmasi Tuhan, apakah betul saya harus di bypass. Ya, jadi akhirnya dalam perjalanan itulah saya bertanya ke Pak Len, terus teman saya. Ada teman saya satu di bypass 2 minggu meninggal. Tapi ada teman saya yang habis di bypass di Singapura. Dia bilang sama seperti Pak Len, go ahead gitu. Lu lihat gua dong sekarang, kuat kan katanya, lebih sehat. Sekarang lu balap lari sama gua boleh katanya. Wah. Tapi ada satu orang itu yang saya kenal baru 2 minggu di bypass meninggal. Tapi tentu tergantung kekuatan fisik kita waktu di bypass. Sampai akhirnya saya mendapatkan satu konfirmasi dari Tuhan, 3 kali konfirmasi.
bahwa memang saya harus di bypass. Nah, saudara, saya ingin memberikan kesaksian bagaimana Tuhan pelihara kita waktu saya di bypass. Inilah yang ingin saya saksikan sebetulnya. Jadi prolognya panjang, kesaksiannya singkat. 6 hari di ICU. Saya di bypass, dari bypass dari ruang operasi pindah ke ruang ICU. Hari pertama saya hampir lewat. Karena dengan fisik saya yang cukup kuat, modalnya cukup kuat, paru-paru semua cukup kuat. Tapi tiba-tiba drop di hari pertama. Tensi dari 120 ke 70. Kalau lewat 70 ke 50, lewat. Sampai akhirnya dipasang balon. Nah, 6 hari introspeksi diri. Tuhan, kenapa terjadi seperti ini? Ini luar biasa, saudara. Ini pertobatan saya yang kedua. Pertobatan saya yang pertama adalah ketika tahun 98 bangkrut. Tuhan pulihkan saya dalam waktu 2 tahun. Tapi ini pertobatan kedua. Betapa dalam 6 hari tanpa telepon, tanpa gangguan apapun, sendirian di ruang ICU, merefleksi diri. Sungguh Tuhan begitu baik, saudara. Dan saya kalau bersaksi ini selalu menangis. Karena saya merasakan kebaikan Tuhan. Begitu banyak kesalahan dan dosa yang saya lakukan. Tuhan pelihara saya dengan caranya yang ajaib. Diberi bisnis yang baik, diberi partner bisnis yang baik, ada yang tidak baik juga. Tapi Tuhan pelihara luar biasa. 6 hari di ruang ICU yang harusnya 4 hari karena saya hampir dead. Itu saya merefleksi diri. Tuhan, saya ingin saksikan betapa kebaikan Tuhan luar biasa. Saya sangat merasakan 6 hari itu sendirian di ruang ICU. Luar biasa. Luar biasa. Merenung. Walaupun setiap 2 jam bunyi alarm. Obat masukin. Karena kaki, 2 tangan, pundak, semuanya selang semua. Ya. Gerak sedikit, kalau bergeraknya nggak benar juga bunyi tit gitu. Nah, ini ada tit yang baru. Jadi saudara, Tuhan pelihara saya. Dengan bypass ini saya beri jantung yang baru. Tadinya kemampuan pompanya cuma 25%, sekarang sudah 50 lebih. Mungkin Pak Len juga kadang-kadang cerita, dikasih kabel 3 bypass, saya 3 bypass, 3 cabang. Saudara, saya ingin pesan satu hal saja, betapa kebaikan Tuhan sangat luar biasa. Haleluya, amin.